semua. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelumnya kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biar dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih di bab 1, yaitu operasi hitung pecahan. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai perkalian dan pembagian, nah sekarang kita akan masuk di materi ke-6, yaitu perbandingan. Jadi perbandingan antara dua bilangan cacah, misalnya A dan B, dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi dia dalam bentuk pecahan A per B atau dalam bentuk perbandingan, yaitu A banding B. Jadi kalau ini seperti ini, titik 2 seperti ini, kalau dalam bentuk perbandingan adalah A banding B. Jadi kedua-duanya ini adalah bentuk lain dari pembagian. Nah, dengan A dan B adalah bilangan asli, bukan nol ya, bilangan asli, bilangan bulat, bukan nol. Jadi perbandingan selalu dituliskan dalam bentuk paling sederhana, sama seperti pecahan, selalu dituliskan dalam bentuk paling sederhana. Jadi dengan kata lain, perbandingan adalah bentuk lain dari pecahan. Kita masuk contoh soal. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk perbandingan. Jadi 3/4 mau diubah ke bentuk perbandingan, berarti langsung saja 3/4. Karena 3/4 itu adalah 3 dibagi 4. Karena kita berbicara dalam perbandingan, berarti ini dibaca 3/4. Nah, yang kedua, sederhanakan perbandingan berikut ke bentuk paling sederhana. Nah, jadi yang bagian A 14 banding 28. Kita jawab, ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan. Jadi 14 banding 28 menjadi 14/28. Sekarang sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Dengan menggunakan pembagian. Cari sebuah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini, 14 dan 28. Kira-kira perkalian berapa atau pembagian dengan bilangan apa yang bisa membagi habis 14 dengan 28? Ternyata diperoleh adalah 7. 14 dibagi 7 dapat 2. Karena pembilangnya dibagi 7, maka penyebutnya juga harus dibagi 7. Di sini dibagi 7, 28 bagi 7 dapat 4. Nah, ternyata 2 dan 4 belum sederhana. Cari lagi bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Jadi dapat 2 dan 2. 2 bagi 2 dapat 1. 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi ini kalau bentuk perbandingannya adalah, bentuk sederhananya 1/2. Oke, bagian B. 14 dibagi 49. Ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan 14 dan 49. Cari sebuah bilangan yang membagi habis kedua bilangan ini. Kalau ingat perkalian pasti tahu 7 dengan 7. 14 bagi 7 dapat 2. 49 bagi 7 dapat 7. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti bentuk sederhananya adalah 2/7. Ya, kita lanjut menyelesaikan masalah perbandingan. Untuk mendapatkan hasil kali dari perbandingan, tentukan apakah hasil perbandingannya ditambah atau dikurang. Misalkan untuk penjumlahan. Nah, di sini saya tuliskan A sama dengan A besar sama dengan A per A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah B. Ini huruf besar ya. Kemudian untuk B
B per A ditambah B dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. Jadi keterangannya di sini A itu nilai perbandingan dari A, B itu nilai perbandingan dari B, kemudian A itu nilai sebenarnya dari A, dan B itu nilai sebenarnya dari B. Begitupun juga untuk pengurangan, maka nilai sebenarnya dari A sama A per A dikurang B. Jadi nilai perbandingan A per A dikurang B, nilai perbandingannya dikurangkan dikali pengurangan atau selisih dari nilai sebenarnya. Begitupun juga untuk mencari nilai B, B per A dikurang B dikali A besar dikurang B. Jadi nilai sebenarnya dari B didapatkan dari nilai perbandingan B dibagi A, nilai perbandingan dari A dikurang B dikali selisih dari A per B yang sebenarnya. Kita masuk di contoh. Nomor 1, siswa kelas 5 SD Merah Putih terdiri atas 18 siswi dan 24 siswa. Berapa perbandingan banyak siswi dan siswa tersebut? Jadi di sini ada kata siswi dan ada kata siswa. Mau dicari perbandingannya karena yang diketahui di sini adalah nilai sebenarnya. Jadi kita tuliskan, kita jawab perbandingan siswi dan siswa sama dengan siswi 18, siswa 24. Sekarang disederhanakan terlebih dahulu. Ubah ke bentuk pecahan 18 per 24. Sederhanakan, cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Boleh pakai angka 6 dan 6. Berarti 18 bagi 6 dapat 3 dan 24 bagi 6 dapat 4. Jadi siswi berbanding siswa sama dengan 3 dibanding 4. Kemudian yang kedua, perbandingan banyak kelereng Bayu dan Adit adalah 3 banding 4. Nah, jika jumlah kelereng mereka 21 butir, tentukan banyak kelereng mereka masing-masing. Berarti perhatikan kata jumlah. Ini jumlah sebenarnya ya. Berarti tuliskan dulu. Kita jawab perbandingan kelereng Bayu dan Adit. Bayu dan Adit sama dengan 3 banding 4. Jadi Bayu itu 3 dan Adit itu 4. Nah sekarang jumlah kelereng mereka, ini jumlah sebenarnya ya. Jadi jumlah kelereng Bayu dan Adit. Boleh dituliskan Bayu tambah Adit sama dengan 21 butir. Nah sekarang tentukan banyak kelereng mereka masing-masing. Nah di sini kata jumlah berarti gunakan rumus untuk penjumlahan. Jadi nilai sebenarnya dari Bayu misalkan A. Jadi Bayu bisa dituliskan perbandingan dari Bayu itu 3. Karena di sini di jumlah untuk nilai sebenarnya berarti perbandingannya di jumlah 3 ditambah 4 dikali nilai sebenarnya dari jumlah kelereng 21 butir. Berarti ini bisa dituliskan 3 per 3 tambah 4 7 kali 21 butir. Boleh perkalian silang, dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3. Berarti 3 dikali 3 dapat 9 butir. Dan kemudian untuk Adit perbandingannya dia 4. Kemudian jumlah perbandingannya 3 ditambah 4 dikali nilai sebenarnya atau banyak kelereng 21 butir. Atau bisa dituliskan 4
7 kali 21 butir. Sama dengan ini bisa dicoret, dibagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3, 4 kali 3 dapat 12 butir. Jadi banyak kelereng bayu sembilan butir dan Adit 12 butir. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, perbandingan usia Adi dan Nina adalah 3:4. Jika selisih itu berarti pengurangan bilang yang besar dengan yang kecil. Jika selisih usia mereka 3 tahun, berapakah usia Nina? Jadi usia Nina saja yang ditanyakan. Kita jawab, perbandingan usia Adi dan Nina dengan 3:4. Berarti Adi itu perbandingannya 3, Nina perbandingannya 4. Kemudian selisih usia. Kalau selisih usia berarti ini nilai sebenarnya 3 tahun. Nah sekarang berapa usia Nina? Jadi usia Nina, nilai sebenarnya dari Nina berarti cari perbandingan, dituliskan terlebih dahulu adalah perbandingan dari Nina. Perbandingan dari Nina itu 4. Kemudian selisih perbandingan antara Adi dan Nina. Berarti yang nilai besar itu 4, nilai kecil itu 3, berarti 4 dikurang 3 dikali selisih usia 3 tahun. Sama dengan 4 dikurang 3, 1 dikali 3 tahun. 4/1 4 dikali 3 12 tahun. Jadi usia Nina adalah 12 tahun. Oke, kita lanjut di perbandingan suhu. Ini adalah bentuk aplikasi lain dari perbandingan. Jadi ada beberapa satuan suhu. Jadi yang diketahui yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi ini adalah nama-nama penemunya. Jadi perbandingan untuk setiap suhu, Celsius itu 5, Reaumur perbandingannya 4, Fahrenheit 9, kemudian ditambah 32 dan Kelvin itu 5 ditambah 275. Dengan satuan Celsius derajat C, ini dibaca derajat Celsius, Reaumur itu derajat F, Fahrenheit derajat F, dan Kelvin itu derajat K. Contoh, ubahlah 45 derajat menjadi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita jawab, perbandingan dari Reaumur yaitu 4. Nilai sebenarnya yang diketahui itu Celsius, berarti cari yang di bawah sini adalah perbandingan dari Celsius. Ini kan mau dicari perbandingannya dengan nilai sebenarnya itu Celsius. Berarti tuliskan perbandingan Celsius 5 dikali nilai sebenarnya dari yang diketahui itu Celsius 45 derajat Celsius. Sekarang kalian silang. Ini dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 9. Tinggal 4 dikali 9 dapat 36. Berubah satuannya menjadi derajat Reaumur. Atau boleh kalau misalnya tidak tahu perkalian silang, perkalian langsung saja. 4 dikali 45 per 5. Kemudian derajat Fahrenheit. Perbandingan untuk Fahrenheit 9. Perbandingan dari nilai yang diketahui itu 5 dari Celsius dikali
Yang diketahui nilai sebenarnya itu 45 derajat Celcius. Nah, kalian harus tahu kalau Fahrenheit ditambah lagi 32. Berarti di sini ditambah dulu lagi 32 derajat Fahrenheit. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 9. 9 kali 9 berarti 81 derajat ditambah 32 derajat Fahrenheit. Sudah berubah satunya ya. Berarti di sini 113 derajat Fahrenheit. Ya, kemudian untuk derajat Kelvin, dia perbandingannya 5, kemudian perbandingan dari Celsius itu 5 dikali nilai sebenarnya yang diketahui 45 derajat Celcius, karena diubah ke Kelvin berarti di sini ditambah 275 derajat Kelvin. Nah, sekarang kalian boleh ini langsung saja dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 1. Tinggal 45 derajat ditambah 275 derajat Kelvin sama dengan 310 derajat Kelvin. 320. Oke. Kemudian yang kedua, suhu ruangan sebuah dapur adalah 86 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu dalam derajat Celcius. Nah, di sini derajat Fahrenheit yang diketahui. Kalau tadi derajat Fahrenheit ditambah 32, nah karena ini Fahrenheit yang dirubah berarti dia harus dikurangi 32. Jadi kita jawab derajat Celcius, cari perbandingan dari derajat Celcius yaitu 5, kemudian perbandingan dari Fahrenheit 9 dikali dalam kurung. Ini harus dikurang terlebih dahulu karena Fahrenheit sebelum masuk Fahrenheit dia ditambah. Berarti kalau diubah ke bentuk lain dia harus dikurang. 86 derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat. Sama dengan perbandingannya tetap ditulis 5/9 dikali 54 derajat Fahrenheit. Sekarang dibagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 6. 5 dikali 6 dapat 30, berubah suhunya menjadi Celcius. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi ini adalah materi terakhir kita untuk bab 1. Nah, untuk kedepannya kita akan lanjut dengan ulangan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pakai di dalam mengikuti pembelajaran kami selanjutnya. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak sekalian, sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.